Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut terlampir soal ujian tengah semester genap tahun akademik 2020-2021. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya ya. Konsumen K dengan pendapatan yang dimilikinya berusaha untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengalokasikan 3/5 bagian dari pendapatannya untuk membeli atau mengkonsumsi barang X dan sisanya untuk barang Y, dan mencapai kepuasan maksimum pada saat mengkonsumsi barang X sebanyak 72 unit dan 60 unit barang Y. Jika diketahui harga barang Y adalah Rp5.000 per unit, maka diketahui di sini ada QX. QX itu sama dengan banyaknya jumlah barang X. Ada 72. Dan untuk QY, banyaknya barang Y ada 60. Dan PY itu harga terhadap barang Y sebesar 5.000 per unit, dan PX nya belum diketahui, jadi kita menuliskan saja 3/5 dari total pendapatan, 3/5 bagian dari pendapatan. Nah, yang ditanyakan masuk ke soal A. Tentukan tingkat pendapatan dan harga barang X di atas. Maka jawabannya MY sama dengan 60 itu dari QY dikalikan dengan PY. Jadi 60 dikali 5.000 sama dengan 300.000. Nah, karena di sini MY bukan PX, jadi kita mengalokasikannya hanya 2/5 saja karena itu sisa dari PX. 2/5 ini dari 3/5 dikurangi dengan 1/5. Nah, kita masuk rumus lagi ya. Hapus dulu. Jadi 2/5 Y sama dengan 300.000. Ini kita kali silang ya. 5 kali 3 sama dengan 1.500.000 dibagi 2. Jadi hasilnya 750.000. Nah, jadi itu baru diketahui untuk tingkat pendapatannya. Jadi tingkat pendapatannya Rp750.000. Lalu kita mencari PX. MX sama dengan 3/5 dari tadi yang diketahui dikalikan dengan Y. Y-nya itu tadi 750.000. Sebenarnya ini bisa dikali silang sih. 75 dibagi 5 itu kan 15. 15 kali 3 45, tinggal tambah nolnya. Jadi 450.000. Lalu masuk ke rumus PX sama dengan MX per QX. 750.000 dibagi 72. Kita hapus dulu ya. Jadi hasilnya
6.250. Ini adalah PX. Jadi untuk soal A telah terselesaikan. Lanjut ke soal B. B. Buat persamaan garis konsumen di atas dan gambarkan. Seperti teman-teman lihat, untuk menggambar si grafiknya ini kita harus mencari Y-nya terlebih dahulu. Rumusnya Y sama dengan M per PY dikurangi PX per PY dikali dengan X. Masuk ke rumus ya, 750.000. M nya tadi kan 750.000 dibagi dengan 5.000 dikurangi 6.250 bagi 5.000 kalikan dengan X. Jadi Y sama dengan 150 kurangi 1,25 X. Jangan lupa X nya di bawah juga ya. Ini X nya di bawah juga ya. Oke, kita hapus. Nah, karena Y sama dengan 150 dikurangi 1,25 X, maka kita mencari nilai Y terlebih dahulu. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 150. Kalau diuraikan seperti ini ya, Y sama dengan 150 dikurangi 1,25, X nya 0 dikalikan dengan 0, jadi Y sama dengan 150. Seperti itu. Lalu sekarang jika Y nya 0, maka X nya Y nya 0. Jadi Y nya 0, jadi 150 dibagi 1,25 sama dengan 120. Nah, setelah diketahui nilai X nya sama dengan 120, tadi hasil 120 itu karena X sama dengan 150 dibagi 1,25 dikali silang ya. Hapus dulu. Dan nilai Y nya 150, maka langsung dibuat kurva seperti gambar di samping. Lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal C. Buatlah pada chart di atas keseimbangan konsumen K dan berikan penjelasan. Nah, grafiknya itu seperti ini. Untuk keseimbangan konsumen K, I0 berada pada titik 72 dan 60. Jadi, penjelasannya, pada titik I0, keseimbangan konsumen K berada pada tingkat konsumen X, yaitu sebesar 72, dan pada tingkat konsumen Y sebesar 60. Grafiknya seperti pada gambar di samping. Dan untuk soal D, harga barang X mengalami penurunan sebesar 40%, dan pada saat yang bersamaan harga barang Y mengalami kenaikan sebesar 25%. Dan konsumen K memutuskan untuk menambah konsumsi barang Y sebanyak 15 unit dan sejumlah barang X. Tentukan persamaan garis konsumen yang baru dan gambarkan pada chart yang telah ada. Untuk masalah penurunan dan kenaikan,
Selalu ingat dengan rumus delta, karena ini menyangkut perihal penurunan atau kenaikan pada harga. Untuk penyelesaiannya diketahui delta Px sama dengan mengalami penurunan jadi minus 40%, dan delta Qy mengalami kenaikan jadi plus 15%. Lalu ada delta Px, udah ya, delta Py sama dengan plus 25%, dan yang ditanyakan adalah delta Qx. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Px turunan pertama sama dengan Px tambah delta Px. Px tambah delta Px sama dengan 6250 dikurangi, karena delta Px minus jadi minus 40% dikali 6250 lagi. Sama dengan 6250 dikurangi 2500. Jadi 3750. Lalu untuk Qy turunan pertama sama dengan Py ditambah delta Py sama dengan 5000 ditambah 25% dikalikan dengan 5000 lagi. Jadi menghasilkan 6250. Nah, setelah itu masuk ke rumus lagi. Qy 1 sama dengan 15 ditambah dengan 60 sama dengan 75. Nah, setelah itu kita mencari Qx. Qx sama dengan M kurangi Qy turunan pertama dikalikan dengan Py masuk ke rumus Qx sama dengan M dikurangi dengan Qy aksen dikali dengan Py aksen tutup kurung sama dengan 750.000. Tadi kan M nya masih 750.000 ya, dikurangi 75 dikali 6250 dibagi dengan 3750. Jadi X nya sama dengan 75. Karena pertanyaannya mencari persamaan garis chart yang baru, jadi kita mencari Y lagi ya. Y aksen rumusnya seperti teman-teman lihat berada pada di gambar di samping. Y aksen sama dengan M per PY. PY itu tadi harga terhadap Y.
aksen dikurangi PX aksen per PY aksen kalikan dengan X. Ini rumusnya. Kita masukkan angka-angkanya. Y aksen sama dengan 750.000 dibagi 6.250 dikurangi 3.750 per 6.250 dikalikan dengan X sama dengan Y aksen 120 dikurangi 0,6X. Mengapa Y aksen? Karena tadi ya Y pertamanya sudah diketahui. Ini kan untuk mencari chart yang baru, jadi kita membutuhkan Y aksen. Dan jika X nya 0, maka Y nya sama dengan 120. Itu sudah jelas ya. Dan jika Y nya 0, maka X nya sama dengan 120 dibagi 0,6. Berapa? 200. Kita langsung buat chart yang baru seperti pada gambar di samping. Lanjut ke nomor ke soal maksudnya mohon maaf, tentukan tingkat keseimbangan konsumen yang baru dan gambarkan pada chart yang telah ada. Jadi itu tinggal menggabungkan ya. Jadi masih berkesinambungan antara soal D dan soal E. Jadi kita lanjut ke soal F. Soal F, jelaskan apa yang dimaksud dengan PCC dan tunjukkan pada chart tersebut PCC untuk konsumen K terhadap barang X. Jadi PCC atau Price Consumption Curves merupakan kurva yang menggambarkan kombinasi produk yang dikonsumsi dan memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Ini untuk gambarnya berada pada titik I1, ada Y-nya, terus X, ini I0-nya, ini I1, dan ini adalah lambang PCC-nya. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal G. Termasuk kategori barang apa barang X di atas? Jelaskan secara beralasan. Jadi barang X termasuk barang normal. Mengapa? Karena pada saat harga 6.250 dengan jumlah pada saat harga 6.250 dengan jumlah unit 72 menjadi harga 3.750 dengan jumlah 75 unit. Jadi bisa dibuktikan ketika harganya turun, maka permintaannya ikut naik. Jadi ini termasuk dengan barang normal. Seperti itu. Bisa diartikan barang normal. Dan soal H, turunkan demand curves dari chart di atas. Demand itu merupakan permintaan. Nah, untuk membuat kurva permintaan, teman-teman tinggal tulis hanya harganya saja. Di sebelah sini harga, dan di sebelah QX ini merupakan jumlah permintaannya, jumlah barang atau jumlah unitnya. Kalau ini harganya, ini demand curve-nya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal I, pendapatan konsumen bertambah sebesar 187.500 dan konsumen memutuskan untuk menambah konsumsi barang Y sebanyak 100%. Tentukan persamaan garis konsumen yang baru dan gambarkan pada chart yang telah ada. Nah, jadi delta M sama dengan naik 187.500 dan delta Q sama dengan 100%. Delta M sama dengan 187.500. M aksen sama dengan M tambah delta M sama dengan 750.000 ditambah 187.500. Itu untuk rumus jika ada penambahan terhadap pendapatan. Jadi tidak perlu pusing-pusing, tinggal ditambahkan saja jumlah pendapatan yang sebelumnya ditambah kenaikan pendapatannya. Dan untuk rumusnya, Y double aksen sama dengan M aksen per PY aksen dikurangi PX aksen per PY aksen dikalikan dengan X aksen. Itu untuk hasilnya. Jadi Y double aksen sama dengan 150 dikurangi 0,6X. Dan untuk delta QY sama dengan naik 100% kan tadi dari soalnya. Nah, ini jadi ini rumusnya. QY double aksen sama dengan QY aksen tambah delta QY sama dengan 75 tambah 75 dikali 100% sama dengan 150. Bisa dipahami oleh teman-teman. Kita lanjut ke soal J. Tentukan tingkat kepuasan konsumen yang baru dan gambarkan pada chart yang telah ada. Gambarnya seperti ini ya. Nah, ini E2 ini dari dari Y double aksen yang 150 dikurangi 0,6X. Jadi menghasilkan chart yang baru. Gambarnya seperti yang di samping ini ya. Soal K, jelaskan apa yang dimaksud dengan ICC dan tunjukkan konsumen untuk barang X. ICC adalah titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat pendapatan nominal atau merupakan konsumsi barang pada berbagai tingkat pendapatan. Untuk kurvanya bisa dilihat seperti gambar di samping. ICC-nya itu sebelah sini ya. Dan ini untuk PCC. Soal L, buat kurva angle konsumen untuk barang X. Ini ada QX, tadi permintaan jumlah unit barang terhadap barang X. Dan ini ada MX-nya atau pendapatan terhadap barang X. Lanjut ke soal M. Termasuk kategori barang apa barang X di atas? Jelaskan secara beralasan. Barang X termasuk barang inferior karena pada saat M 750.000, QX 75 menjadi M 937.000 dan QX-nya menjadi 0. Artinya pada saat pendapatan naik, jumlah permintaannya turun, jadi termasuk barang inferior. Lanjut ke soal N, jelaskan bagaimana keadaan konsumen sekarang. Jelaskan secara beralasan. Keadaan konsumen sekarang lebih baik karena I2
lebih baik dibandingkan dengan I1 berada di sebelah kanan. Berdasarkan konsep semakin menjauhi titik origin, maka keadaan atau kepuasan semakin baik. Titik origin itu yang ada di sini ya. Ini titik origin. Jika menjauh dari titik origin, maka keadaan pasar akan semakin baik. Seperti itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.